sesuatu yang tidak ada faedahnya nggak perlu ditanyakan. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar gaib, menyingkap hakikat sorga. Sorga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatannya tidak pernah didengar telinga, terlintas pun tidak tahu seperti apa. Karena Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku sorga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Kemudian antum bertanya, Ustaz, ceritakan sedetail-detailnya kenikmatan sorga seperti apa? Ya enggak bisa, ngapain ditanyakan? Karena enggak ada yang bisa jawab. Adapun umpamanya kenikmatan yang diceritakan Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul itu hanya sebagian kecil. Yang kalau sehebat apapun ustadz ini, ustadz manapun menceritakan tentang keindahan sorga, tetap ceritanya menyelisih keindahan sorga itu sendiri. Kenapa? Karena keindahan sorga itu tidak bisa diceritakan. Jadi bertanya tentang hakikat sorga itu dilarang, tidak boleh. Karena tidak ada yang pernah masuk sorga kecuali Nabi SAW. Atau bertanya soal hakikat zat Allah dalam bab asma dan sifat, itu tidak boleh ditanyakan. Ustadz, Allah kan turun, macam mana turunnya? Nggak boleh ditanyakan. Turunnya terbangkah? Turunnya gimana kah? Tidak boleh ditanyakan. Itu sama dengan menyerupakan dengan makhluknya. Jadi atau pertanyaan perkara-perkara gaib lainnya. Lah ini yang dimaksud tercelanya pertanyaan seperti itu. Kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kajian di pagi ini kita masih meneruskan kitab Arba'in Nawawi. Dan kita masuk pada hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhi, dan apa yang aku perintahkan dengannya maka lakukan semampu kalian. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian terlampau banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari. Tentu hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi SAW sampai mengucapkan kalimat ini? Jadi dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu. Aqra ibn Habis. Dia menyela-nyela perkataan Nabi SAW ketika Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ibadah haji. Jadi kata Rasul, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah wajibkan kepada kalian untuk haji, maka hajilah. Tiba-tiba Aqra ibn Habis ini mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun kami berangkat haji? Artinya apakah kewajiban itu berlaku setiap tahun? Maka Nabi SAW terdiam sampai 3 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya setiap tahun, nanti akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Maka Rasul mengatakan, dharuni ma taraktukum, sudah laksanakan aja apa yang sudah kutinggalkan kepada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena hancurnya umat sebelum kalian
terlampau banyak tanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi hancurnya umat sebelum kalian karena terlampau banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kalau aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu maka laksanakan semampu kalian, tapi kalau aku larang kalian dari sesuatu maka segera tinggalkan. Hadis ini banyak faedah yang kita akan petik. Taib ikhwatu fiddin wa rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini melarang kita untuk terlampau banyak tanya. Apa pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan bagi para talabatul ilmi itu? Bertanya itu bagus. Asal bertanya itu adalah baik. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana caranya engkau mendapatkan pengetahuan yang luas wahai Ibnu Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bilisanin saul, karena aku banyak tanya. Jadi seorang talabatul ilmi harus banyak tanya supaya banyak pengetahuan. Tetapi di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan itu? Pertama, kalau pertanyaan itu dalam bentuk ta'annud, memberat-beratkan. Tidak boleh bertanya dalam rangka memberat-beratkan. Contoh, di zaman Bani Israel ada orang kaya raya tidak punya anak. Akhirnya mengangkat anak saudaranya atau keponakannya dijadikan anak dia. Rupanya keponakan yang dijadikan anak angkat orang kaya ini ada hasad dalam hatinya, ingin menguasai kekayaan pamannya yang merupakan ayah angkatnya. Pada satu malam dia pun membunuh pamannya. Setelah dibunuh, jasadnya dilempar ke kabilah yang lainnya supaya tuduhan pembunuhannya dilimpahkan kepada kabilah yang dilempar jasadnya. Dan itu akan menghasilkan uang. Sebab kalau seandainya sampai kemudian tuduhan ini terbukti bahwa mereka yang membunuhnya, kan dapat dia 100 ekor unta. Ketika kemudian keesokan harinya, maka keponakan yang membunuh pamannya ini berteriak bahwa pamannya dibunuh oleh kabilah sebelah, padahal dia yang membunuh. Maka terjadilah percekcokan antar dua kabilah itu, kabilah paman yang mati dengan kabilah yang dilempar jasadnya ke situ. Hampir perang, karena kabilah yang dilempar jasadnya itu, di kabilah itu dia tidak merasa membunuh. Sementara kabilah pamannya diwakili oleh keponakannya mengatakan buktinya jasadnya ada di kalian, berarti kalian membunuhnya. Maka hampir perang tuh dua kabilah itu. Sampailah kemudian orang-orang cerdas di antara mereka mengatakanlah, bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi Musa? Cobalah kita tanyakan kepada Nabi Musa, siapa pembunuhnya? Maka mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ada kasus. Ada pejabat atau orang kaya meninggal dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Nah, sekarang fitnah-fitnahan nih dua kabilah ini. Yang dituduh membunuh tidak mengaku dia membunuh. Akhirnya kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk disingkapkan siapa pembunuhnya. Tetapi syaratnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, kalau kalian ingin menyingkap pembunuhan, sembelihlah seekor sapi betina. Tetapi Bani Israel ini tidak langsung menyembelih sapi betina. Coba kalau mereka langsung menyembelih sapi betina, maka akan terungkap siapa pembunuhnya. Tapi mereka banyak tanya. Kemudian mengatakan, ya Musa, jelaskan kepada kami sapinya seperti apa. Apakah dia muda, apakah dia tua? Maka Nabi Musa mengatakan, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian mereka tanya lagi, macam mana warnanya? Kata Nabi Musa, warnanya kuning pekat dan kalau orang melihatnya langsung suka. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Nabi Musa, apakah sapi yang kau maksud itu sapi liar atau sapi yang sudah digunakan untuk membajak sawah dan kebun, atau sapi yang seperti apa? Maka Musa mengatakan, sapi yang belum pernah dipekerjakan di kebun atau di ladang. Gara-gara banyak tanya ini, akhirnya mereka menjadi berat mencari sapinya. Karena mereka sendiri yang membuat ulah kan. Coba ketika Nabi Musa mengatakan sembelih sapi, maka mereka bisa saja menyembelih sapi yang masih kecil, yang warna apa saja, mau yang cacat, mau yang sehat, yang penting sapi kan itu.
Tapi karena banyak tanya berapa usianya, apa warnanya, macam mana sapinya, maka mulai sulit sapi yang mereka harus sembelih itu. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak mampu mendapatkan sapinya. Sebenarnya bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, tapi sapinya cuma satu-satunya saja, milik anak yatim. Itulah sapi yang mereka cari. Nah, sebelum anak yatim menjual sapinya kepada Bani Israel ini, datang malaikat Jibril menjelma manusia kemudian mengatakan, "Nah, sapimu akan dicari orang karena tidak ada sapi sebagus sapimu. Tapi jangan kau jual kecuali dengan seharga atau seberat sapimu dari emas. Kau boleh jual, tapi syaratnya boleh, tapi seharga emas seberat sapi baru kau jual." Dari mana mengumpulkan emas seberat sapi? Kecuali harus melucuti apa? Gelang, anting, istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, akhirnya kemudian baru terkumpul. Sudah terkumpul dan mereka pun sudah miskin karena semua emas-emasnya diambil, dan itu harus mereka lakukan karena ini perintah Nabi Musa. Barulah kemudian mereka sudah bangkrut, datang kepada Nabi Musa membawa sapinya, kemudian Musa menyembelihnya, kemudian mengambil sebagian dagingnya, kemudian memukulkan kepada orang yang mati, tiba-tiba hidup. Kemudian Musa bertanya, "Siapa yang membunuh kamu?" Rupanya orang ini mengisyaratkan kepada keponakannya, "Anak akak saya sendiri." Baru kemudian dikisos, dibunuh. Lah, ini pertanyaan yang seperti ini tidak boleh. Ini ta'anud namanya. Pertanyaan cemana warnanya, cemana usianya, itu namanya ta'anud. Ketika mereka kemudian memberat-beratkan dalam perintah, maka Allah beratkan sekalian. Ya, ketika mereka syaddadu fa syaddadallahu alaihim. Ketika mereka mau memberatkan dalam agamanya, Allah beratkan sekalian. Maka yang pertama, tidak boleh seseorang itu bertanya dalam rangka memberat-beratkan. Seperti contohnya umpamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan tentang sunnah mencium hajar aswad saat tawaf. Ada orang bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kalau seandainya yang di sekitar Ka'bah itu berdesak-desakan saking banyaknya, apakah saya harus mencium? Kata Ibnu Umar, ya kalau bisa mencium-cium, kalau enggak ya usah, kalau enggak bisa ya sudah. Dia tanya lagi, macam mana kalau seandainya ramai yang tawaf itu dan dia tidak bisa mendekati hajar aswad? Akhirnya Ibnu Umar marah dan mengatakan, sudah aku katakan kalau bisa cium-cium, kalau enggak usah, enggak usah. Lah, orang ini bertanya seperti itu, pertanyaan enggak ada faedahnya. Yang namanya ramai kemudian berdesak-desakan, ya enggak mungkin bisa mencium. Kenapa ditanyakan lagi? Ya, kecuali kalau seandainya tidak ramai gitu kan, tidak berdesak-desakan. Orang sedang tawaf berdesak-desakan ditanya lagi, apakah bisa nyium atau tidak? Kata Ibnu Umar, kalau bisa nyium, kalau enggak ya sudah kan, gitu kan selesai, itu jelas jawabannya. Tapi masih ditanyakan juga. Lah, ini namanya pertanyaan ta'annud, memberat-beratkan, tidak boleh dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan itu pertanyaan yang mustahil terjadi. Kalau mustahil terjadi jangan ditanyakan. Ustaz, saya mau tanya, ya mungkin enggak laki-laki haid? Mungkin laki-laki haid? Mustahil, yang haid dia perempuan. Lah, ini pertanyaan yang seperti ini, yang mustahil terjadi, tidak boleh ditanyakan. Masa Ustaz mau tanya mungkin nggak laki-laki haid? Ya mustahil. Perkara itu sudah diketahui bahwa laki-laki tidak mungkin haid, yang haid itu perempuan, ngapain ditanyakan? Lah, sesuatu yang tidak mustahil terjadi tidak boleh ditanyakan. Ustaz mau tanya, ya mungkin nggak Allah menciptakan batu, setelah batu diciptakan Allah nggak sanggup angkat? Ini kan kurang ajar pertanyaan seperti ini. Mungkin nggak Ustaz Allah menciptakan batu, setelah diciptakan Allah nggak bisa ngangkat batunya? Nah, ini pertanyaan konyol namanya. Tidak boleh tanyakan pertanyaan sesuatu yang mustahil terjadi. Itulah yang dimaksud hadis ini. Ya, kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ini yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Seperti di zaman Nabi SAW, ada orang mengatakan, Rasul, aina abi? Di mana bapakku? Bapaknya sudah meninggal. Dia tanya, di mana bapakku? Kata Rasul, abuka finnar, bapakmu di neraka. Baru tahu jawabannya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada faedahnya nggak perlu ditanyakan. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar gaib, menyingkap hakikat sorga. Sorga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatannya tidak pernah didengar telinga, terlintas pun tidak tahu seperti apa. Karena Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku sorga itu, kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Kemudian antum bertanya, Ustaz, ceritakan sedetail-detailnya kenikmatan sorga seperti apa? Ya tidak bisa, nggak ngapain ditanyakan, karena nggak ada yang bisa jawab. Adapun umpamanya kenikmatan yang diceritakan Al-Quran ataupun Sunnah Rasul itu hanya sebagian kecil.
yang kalau sehebat apapun ustadz ini, ustadz manapun menceritakan tentang keindahan sorga, tetap ceritanya menyelisih keindahan sorga itu sendiri. Kenapa? Karena keindahan sorga itu tidak bisa diceritakan. Jadi bertanya tentang hakikat sorga itu dilarang, tidak boleh. Karena tidak ada yang pernah masuk sorga kecuali Nabi SAW. Atau bertanya soal hakikat zat Allah dalam bab asma dan sifat, itu tidak boleh ditanyakan. Ustadz, Allah kan turun, macam mana turunnya? Nggak boleh ditanyakan. Turunnya terbangkah, turunnya gimana kah? Tidak boleh ditanyakan. Itu sama dengan menyerupakan dengan makhluknya. Jadi atau pertanyaan perkara-perkara gaib lainnya. Lah ini yang dimaksud tercelanya pertanyaan seperti itu. Kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Ya, jadi kalau kita khulasah, kita singkat, pertama pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Satu, pertanyaan yang bersifat memberatkan, seperti pertanyaan Bani Israil kepada Nabi Musa. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang keempat, pertanyaan tentang hakikat sorga. Kemudian yang kelima, pertanyaan tentang masalah kaifiyah zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Atau yang terakhir, pertanyaan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud tercelanya pertanyaan di dalam hadis ini. Kathratu masailihim. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kathratu masailihim, maksudnya masailihim itu artinya banyak meminta, bukan banyak bertanya. Jadi makna yang pertama, masailihim itu artinya banyak bertanya. Tapi makna yang kedua, masailihim artinya banyak meminta. Seperti pengemis itu, meminta-minta, itu namanya masailihim. Kita tahu bahwa mengemis itu tercela dalam Islam, kecuali bagi 3 kelompok. Boleh meminta-minta bagi 3 kelompok. Selain 3 kelompok, haram, tidak boleh mengemis. Pertama, orang yang bangkrut karena menolong orang. Orang yang bangkrut karena menolong orang. Menolong orang jadi bangkrut dia. Akhirnya terpaksa meminta-minta, hanya untuk memenuhi hajatnya saja. Yang kedua, seorang musafir yang kehilangan hartanya. Mungkin di kampungnya dia kaya, kemudian dia safar, hilang dompetnya, hilang handphonenya, dia tidak bisa menghubungi keluarganya. Terpaksa dia meminta-minta, hanya sekedar memenuhi hajatnya selama perjalanan saja. Kemudian yang ketiga, orang miskin dan disaksikan kemiskinannya oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Memang dia miskin. Karena sekarang para pengemis ini aneh-aneh. Banyak para pengemis itu rupanya rumahnya tingkat, istrinya 2, anaknya banyak, bisa haji lagi hasil ngemis. Nah, itu nggak boleh tercela. Karena mengemis itu kehinaan. Karena kemuliaan itu tangan di atas dan kehinaan itu tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini makna yang kedua. Masa ilmu itu banyak minta. Makna pertama artinya banyak bertanya. Baik, kita jelaskan. Di sini Nabi mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Ketika Nabi mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Larangan ini tidak ada badal pengganti. Makanya langsung dikatakan tinggalkan. Karena tidak ada badal asbabnya, artinya tidak ada yang menggantinya. Beda dengan perintah. Rasul mengatakan, apa yang aku perintahkan kalian lakukan semampu kalian. Kenapa ketika Rasul melarang tidak ada kalimat semampu kalian? Ketika mengatakan aku perintahkan kalian lakukan semampu kalian, apa bedanya? Karena perintah itu kalau tidak mampu maka ada penggantinya. Contoh mamanya orang sholat mampu berdiri, kemudian berdiri, tidak mampu berdiri, ada gantinya duduk. Tidak mampu duduk, ada gantinya berbaring. Atau contoh bab toharoh, antum berwudu, kemudian tidak ada air, ada gantinya tayamum. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau sifatnya perintah lakukan semampu kita. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring. Tapi kalau larangan tidak bisa dengan kemampuan. Pamannya ada orang mabok biasa 1 botol, akhirnya dikurangi setengah botol, kemudian dikurangi lagi 1 sendok, kemudian baru berhenti. Tidak boleh. Yang namanya mabok tetap mabok, tidak bisa dicicil kayak gitu tuh. Ya pokoknya kamu mabok tinggalkan. Mau 1 sendok, mau 1 tetes, mau, tidak boleh. Tinggalkan ya tinggalkan. Kalau perintah baru bisa dicicil, tidak sanggup berdiri, duduk, nggak sanggup duduk, baring. Jadi kenapa kalimat mastata'tum semampu kalian ada dalam perintah dan tidak ada dalam larangan? Karena dalam perintah itu ada penggantinya. Kalau dalam larangan tidak ada penggantinya. Makanya tidak ada kalimat mastata'tum. Kemudian Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Taib.
Adapun larangan, ada larangan ini yang seseorang boleh melanggarnya jikalau dalam kondisi apa? Darurat. Boleh. Seseorang melanggar larangan kalau dalam kondisi darurat, tapi kalau tidak dalam kondisi darurat tidak boleh. Contoh orang memakan bangkai tidak boleh, tapi dalam kondisi darurat, lapar, kalau tidak bisa mati maka dibolehkan. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum, hancurnya umat sebelum kalian, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Orang-orang umat dulu seperti Bani Israel, mereka suka menyelisih nabinya di banyak hal. Jadi Nabi Musa itu banyak ditentang oleh kaumnya. Banyak sekali. Perintah-perintah Nabi Musa itu selalu ditentang. Contoh umpamanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak orang-orang pilihannya untuk ke Bukit Tur supaya membuktikan bahwa Nabi Musa itu memang seorang nabi dan mendapatkan undang-undang Taurat. Sampai di Bukit Tur, enggak puas Bani Israel ini, sehingga mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak puas dengan catatan papan Taurat ini. Kami ingin melihat Allah langsung secara kasat mata. Saya enggak mau Tauratnya, saya ingin melihat langsung Allahnya seperti apa, katanya. Ini kan kurang ajar namanya, ini menyelisih nabinya. Kayak enggak yakin dengan Nabi Musa kan, sampai meminta Allah ditampakkan di depan mereka. Karena mereka lancang, fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Datang halilintar kemudian membunuh mereka semuanya. Karena kelancangan mereka menyelisihi nabinya. Ya, itulah bedanya sahabat Rasul dengan sahabat Nabi Musa. Kalau sahabat Rasul sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau sahabatnya Nabi Musa justru lebih banyak sami'na wa asaina, kami dengar tetapi kami bermaksiat. Itulah diantaranya kenapa umat dulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ingin dihancurkan seperti umat dulu, jangan terlampau banyak tanya dan jangan terlampau banyak menyelisihi nabinya. Inilah diantara keterangan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Sampai di sini, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.